sampah. Ya, walaupun kita sudah namanya Santri Jogokali, kita juga sudah ada namanya tenaga untuk membersihkan sampah yang di sungai. Ada di pendem. Ya, yang masih banyak lah. Ya, ini masih nanti bahannya menjadi PR kita bersama, menjadi PR pemerintah, menjadi PR warga, menjadi PR dunia usaha, pendidikan, semuanya kita akan bertanggung jawab untuk meningkatkan sampah di Kabupaten Jombang. Sampah nasional tahun 2022 ini, kalau memang yang akan kita terus giatkan dan kita semangati adalah berusaha untuk memacu dan memicu seluruh lapisan masyarakat, seluruh stakeholder untuk sama-sama peduli dengan sampah. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ulum, Kepala Dinas tadi, betapa sebenarnya kalau berkaitan dengan sampah masih kurang lebih 60-70% itu yang belum tertangani. Dan ini kalau kita melihat dari sisi yang berbeda seperti yang disampaikan oleh Pak Lurah Sambung tadi, sebenarnya potensi yang luar biasa. Kalau selama ini kita mengartikan sampah itu identik. Kenapa? Karena dengan konsep TPS 3R inilah kita berusaha untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat. Dinas LH itu arep ngayai sak Kabupaten Jombang ngangkuti sampah nanggone TPA wis tak. Nah, solusinya gimana? Tadi Mbak jeneng sampean ku sapa? Kasih wae. Niku jenenge sapa? Koplak. Kowi. Koplak. Iku Mas Kowi mau wis dipaidu karo bojone. Gak oleh sampah nang gone kali terus nek gak oleh buat nang kali terus diapakno sampah. Mindset kita sampah itu bukan masalah, tapi justru adalah berkah. Oke. Kalaupun bahas tentang TPS 3, pemerintah kabupaten bahwa tidak semua dari masyarakat 500 kalau itu tadi yang sudah disampaikan sama Pak Ulum, 120 yang sudah ditangani, 70 itu yang dikurangi, sisanya ada 310. Nah, ini perlu sahabat saya ini Ketua BPD Pak Tolir Senior dan hadirin semuanya yang berbahagia, langsung kemauan. Jadi kalau kita melihat sampah ini merupakan isu strategis, bukan hanya di tingkat kabupaten saja, bukan hanya di tingkat nasional maupun internasional pun seperti itu. Sehingga memang tidak salah kalau di desa juga harus menyesuaikan terkait isu strategis yang ada sekarang ini. Memang di sisi lain, Mbak Ani, Kabupaten, kalau di kabupaten itu ada 36 urusan yang wajib dan lain sebagainya. Ini sama sebenarnya, seperti halnya di desa sebenarnya. Cuman kalau di desa karena memang penganggarannya itu tidak terlalu banyak, terus keterbatasan SDM juga, sehingga tidak seperti yang ada di kabupaten. Kabupaten dinasnya sekian, terus badannya sekian dan sebagainya. Tapi kalau di desa itu hanya kepala desa, sekdes, maksimal itu 3 kasih, 3 gaul, dan kepala dusun yang ada. Nah, sehingga Ngapunten sangat dengan segala keterbatasan, meskipun semua kegiatan-kegiatan yang ada pusat, provinsi, daerah itu ujung-ujungnya itu ada di desa, akan tetapi ya seperti itu tadi keterbatasan. Sehingga Ngapunten sangat kita selaku yang ada di kabupaten, bagaimana caranya memberikan saran, pendampingan, arahan dan sebagainya, bagaimana mereka itu bisa prioritaskan kegiatan-kegiatan yang ada di desa masing-masing. Dan alhamdulillah memang kalau di kabupaten kita sudah
memberikan aturan-aturan yang ada, khususnya terkait dana desa juga sudah tercantum. Sebelum ke arah situ, memang di Kabupaten Jombang, kalau terkait persampahan ini kan memang aturan main kelembagaan, terus apalagi itu keuangan, teknik operasional, dan juga yang terakhir terkait partisipasi masyarakat. Ini memang semuanya harus dipotret. Maksudnya dipotret itu potretan yang ada di kabupaten itu juga seharusnya dilakukan oleh desa juga. Sehingga ngapunten di desa juga harus segera menyesuaikan. Kalau di kabupaten mungkin ada perdanya, perbuknya dan sebagainya. Ya ini juga di desa harus menyesuaikan terkait persampahan ini. Termasuk juga kelembagaan yang ada. Karena seringkali, bukan sering ya, saya yakin tidak semua, belum sampai tidak kurang lebih dari 50% desa-desa yang mengarah ke situ. Ya memang tidak ada masalah, karena apa? Di kita itu kan posisinya masih di wilayah pedesaan. Sehingga yang disampaikan Pak Ulum tadi apa? Paling di kayak Jeblangan, setelah di Jeblang ditutup. Karena memang kalau saya lihat dari sisi tonase atau kapasitas sampah dengan lokasinya itu masih lebar lokasi, sehingga mereka masih fine-fine saja gitu, tidak ada masalah. Sehingga terkait TPST saya rasa dan mereka merasa, bukan saya rasa, belum dibutuhkan gitu. Mereka merasa belum dibutuhkan. Nah, sehingga kita yang ada di kabupaten kita juga harus membina, mengarahkan dan sebagainya terkait kelembagaan. Terus selanjutnya lagi terkait teknis operasional lah. Terkait teknis operasional ini nyuruh seluruh Pak Ulum selaku kepala dinas PH. Nah inilah yang mungkin harus kita gencarkan ini di tingkat desa. Apakah nanti itu kepala desa atau perangkat desa yang harus kita bina? Apakah nanti ada tokoh-tokoh yang ada? Ini juga harus kita petakan, sehingga pada saat di bawah ini kelihatan, kalau seumpama nanti kita ke Wonosalam, cukup kepala desanya, kepala desa di sana. Nah, terus kayak di Jombo, mungkin di desa lain, karena memang di situ kebetulan prioritasnya ada di yang lain, mungkin karena saking sibuknya kita cari yang lain sehingga nanti ada penyeimbang lagi. Nah, termasuk juga terkait keuangan. Nah, terkait keuangan ini memang di samping itu ada bantuan-bantuan dari pemerintah, mungkin provinsi, mungkin dari kabupaten, juga insya Allah kalau di dana desa di Pergub kita itu nomor 6 tahun 2022 itu sangat dimungkinkan kita melakukan pembangunan, pemeliharaan, melakukan sistem dan sebagainya bisa. Cuman memang dana desa kita itu sebagian besar sudah diarahkan. Yang pertama kalau tahun 2022 40% itu untuk BLTDD. Itu nanti kalau sedikit saja nggak akomodir, ya itu nanti hangus uangnya, nggak bisa dicairkan. Sehingga kemarin ngapunten Bapak Ibu kepala desa, kita wajibkan pada saat kita memasukkan jumlah KPM ke Ombudsman, kalau tidak kurang 0,1 saja di Ombudsman itu merah. Iya, betul. Sehingga ini juga wajib harus kita lakukan. Belum pengembangan dan ketahanan pangan dan hewani itu juga 20% dan lain sebagainya. Termasuk COVID ada 8%. Sehingga namun sangat memang di desa itu orang melihat banyak kayak di desa. Tapi yang penting itu sudah dikapling-kapling semuanya ini. Sudah dikapling-kapling. Termasuk ADD. ADD itu hampir 70-80% itu untuk setup saja sudah habis. Belum tunjangan operasionalnya desa, belum BPD. Tata RW itu tidak akan cukup. Sehingga kadang-kadang ngapunten sangat kepala desa itu juga kebingungan terkait ngotak-ngatik, apalagi ngapunten ada kegiatan-kegiatan tertentu yang harus wajib dilakukan. Itu juga cukup lumayan menguras pikiran. Nah, di samping APBDes tapi jangan lupa ada partisipasi masyarakat melalui itu disilakan. Nah inilah yang mungkin harus kita lakukan juga untuk mengambil sampah dan sebagainya. Di samping pada saat partisipasi masyarakat ini yang paling penting sebenarnya itu bagaimana mereka itu berkomitmen untuk menata sampah, memilah-milah dan sebagainya. Inilah yang harus kita gembur-gemburkan.
Sehingga aku sangat, ayo kewajiban kita sama-sama kita lakukan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah ini Pak Ulum di tingkat kabupaten nanti akan memberikan arahan seperti teknik operasional, mungkin aturan main dan sebagainya, termasuk mungkin bakunya seperti ini. Mungkin apa Pak Joko? Oke, Pak Wali Salam. Mungkin ada yang sami lah, tidak? Ini kok basic-basic ini Pak? Belum. Pak belum boleh sakit ini mana Pak? Mungkin nanti lumayan dari Joko, Wono Salam. Mungkin apa Pak? Ya alhamdulillah, memang yang penting ya kita berusaha mandiri. Tapi kalau semua ada bantuan dari pemerintah di atas, alhamdulillah. Nah mungkin yang lebih akhir lagi, mungkin harus kita tingkatkan komunikasi antara OPD dan juga di tingkat kecamatan sama desa. Pada saat kita melihat, kita prioritaskan, kita identifikasi sehingga permasalahannya apa ke depan bagaimana. Inilah angan-angan itu yang harus kita punya dulu. Angan-angan itu yang harus kita punya dulu. Sehingga kalau angan-angan forecasting atau ramalan ke depan itu sudah kita angan-angankan, baru nanti kita jalan sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Oke, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya partisipasi masyarakat lagi-lagi juga dibutuhkan sangat ya. Pasti. Apa namanya? Kalaupun anggaran APBD tadi itu sudah dikapling-kaplingkan sedemikian rupa, ditoret dikit juga nggak boleh. Kepala desa Sambang Doko langsung ketawa itu ya, dia panjang. Oke baik. Mungkin begini, jadi kita selaku pelayan sebenarnya kalau kita melayani seseorang itu dengan bagus, dengan bagus, pada suatu saat nanti kita belum butuh saja mereka itu sudah tergerak hatinya. Sehingga ngapunten sangat tergantung kita selaku tokoh-tokoh yang ada di desa. Kalau selama kita itu melakukan sesuatu hal dengan hati, dengan ikhlas, bagaimana baiknya masyarakat, saya yakin loh, masyarakat tanpa diminta bantuan mereka akan butuh. Terus yang kedua, kalau kita ngomong sampah itu melekat ke pribadi masing-masing, melekat ke rumah masing-masing. Nah kalau nanti partisipasi masyarakat itu tidak kita jalankan, ya susah juga. Ya, karena ya tadi itu sampah itu melekat pada rumah masing-masing. Nah kalau ada orang-orang satu saja yang kotor akan mengotori yang lain. Terima kasih. Tingkat kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu faktor penting. Terima kasih banyak Pak Salahuddin. Biasa diskusi semakin menghangat karena cuacanya juga semakin menghangat ini. Sudah datang mobil aksi pemadam kebakaran. Wah, ini kayaknya ada udara segar gitu ya Bapak Ibu. Bapak itu mabuk sama tekan nomor ini Pak. Kalau sama panas enggak? Pemadam kelaparan Pak. Ya, itu yang kita butuhkan, pemadam kelaparan. Iya. Pemadam kebakaran. Langsung disambut kalau ada pemadam kelaparan langsung memata memandang. Oh iya, ternyata beneran ya datang itu dari Rombong Sedekah. Ini salah satu partner kegiatan hari ini ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu, karena tadi 3 pemantik narasumber kita sudah sedikit memantik diskusi pada hari ini, saya pengen membuka diskusi sebelum kita memberikan pertanyaan lanjutan kepada beliau-beliaunya. Dari Bapak Ibu di sini ada yang pengen memberikan pertanyaan? Wah lah, ramai sekali. Mau maju ke depan aja, saya pengen itu biar kenalan. Karena pengen nyicip itu mau apa kopi dengan mau maju ke depan nggak sebelah sini? Bisa memperkenalkan diri, namanya siapa, dari mana, dan pertanyaannya apa, kira-kira untuk siapa atau bagaimana? Oke. Ya, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mahfitah Sari dari Unit Krisis Center Jombang, sekaligus juga salah satu anggota dari Forum Madani, Forum Masyarakat Madani Jombang. Nah, ada 2 pertanyaan. Yang pertama kagem Pak Ulum, yang kedua kagem Pak Danang. Yang pertama kepada DLH, bagaimana selama ini mekanisme pengawasan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Kemudian bagaimana selama ini, apakah regulasi yang sudah di Kabupaten Jombang itu implementasinya sudah seperti apa? Kemudian Pak Danang, bagaimana kebijakan dan juga strategi daerah ke depan gitu ya? Kalau selama ini karena saya di isu perempuan ada istilah gender mainstreaming gitu. Bagaimana pembangunan? Jadi isu perempuan itu tidak hanya miliknya Dinas Pemberdayaan Perempuan, tapi juga ada di Dinas PU.
ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, begitu juga ada di RH. Nah, bagaimana dengan isu sampah ini? Apakah juga ada mainstreaming isu sampah ini pada semua OPD? Artinya mengikat tidak hanya sampah ini orang pegawaiannya di RH gitu Pak. Begitu matur kita kasih hadiah. Tapi satu aja. Dua nggak boleh kan Mbak? Dorot atau apa? Oh, pertanyaan tak kasih hadiah. Jadi pakai gratis. Satu semua ya. Oke, terima kasih Mbak Nafita dari BCC Jombang. Mau aku tidak kan? Tapi jualan Mbak. Kita terlalu mewah. Mereka takut mana dengan pertanyaan saudara. Oke, saya pengen oh iya, bisa. Oke, monggo yang selanjutnya. Maju ke depan. Ini kayaknya dalam satu saling nilai. Dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang perwakilan desa ini. Saya Yura, perwakilan dari Gita FM Jombang. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari akun Instagram Gita FM dan juga YouTube dari Sanggar Hijau Indonesia. Jadi agak banyak ini, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh nanti berarti saya perwakilan dari ini aja, Instagramnya Gita FM aja gitu ya. Ada satu pertanyaan yang sudah dipertanyakan di akun kami Bapak, dari akunnya @beneran_embun. Pertanyaannya kepada Bapak Ulum, cakupan DLH apakah juga menangani tentang sungai Bapak, atau kira-kira apa saja cakupan dari DLH? Terima kasih. Itu aja Mbak. Matur nuwun. Nggak berniat saya ambil 3. Oh, kok itu mana Iri. Oh, makanya kok dibagi-bagi nang Gita FM itu. Penyiar kabeh dibagi di ketak-ketak. Itu memang dikai baking soda ya ampun. Oke, selanjutnya satu lagi pertanyaan dari Mbak Mun, dari itu silakan. Oh, nanti dari Bapak. Oke, maju dulu. Silakan. Ada pertanyaan dari YouTube juga ini ya. Yang siap-siap. Wes kok gedang bagi-bagi. Kalian kok gedang bagi. Selamat pagi Pak, nama saya Nobri, saya perwakilan dari Pikiran Rakyat. Saya mau nanya, kan kemarin, ini kita nggak tahu ya belum ada pakai Pak Ulum nih pertanyaannya. Nah, saya mau nanya, kemarin kan ada kasus pencemaran di sungai itu ya. Nah itu, iya yang warnanya merah itu. Nah, pas saya kan dapat informasi kalau udah pengambilan sampel air. Nah itu kira-kira sekarang ambil kembali apa ya Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, monggo. Ayo, piye? Pertanyaan selanjutnya. Tapi sudah dengar ngomong. Mbak, anak saya kubur siji kan nanti. Emang ya Allah. Kena bagi-bagi selanjutnya. Oke, kemarin lagi viral ya. Apa namanya? Sungainya itu warnanya merah, jangan-jangan dikai marimas. Oke, satu lagi pertanyaan monggo Pak. Wah, rame sekali. Nanti saya masukkan ke sesi kedua ya Pak Mas ya. Oke, monggo. Oh, gedangnya cilik-cilik ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Jombang bagian timur, yaitu Mojo Agung. Oh, Ya, tepatnya di Desa Manggiran. Saya adalah selaku kepala desa yang sering menghadapi, termasuk ini sebagai ujung tombak masalah sampah di sampah ya. Masalah sampah mesti sing disalahkan kepala desa, sampah numpuk kepala desa. Dan ini yang kami inginkan atau kami pertanyakan, kalau dulu desa kita ini sampahnya ikut nunut, yaitu di desa Mojo Trisno, dan kebetulan di daerah kami ada pasar Mojokerto. Nah, sekarang di Mojo Trisno sudah tidak muat, yaitu di terminal, dan juga di pasar sudah tidak boleh dibuang. Yang kami permasalahkan, masyarakat kita ini sudah
mulai sadar membuang sampah. Tetapi permasalahannya sekarang ini di tahun 2020 sudah kita pakai TPS, yaitu dari dana desa. Kebetulan waktu itu kita mencari lokasi juga sangat sulit karena lokasi yang ada di tengah sawah itu jalannya nggak bisa dilewati. Akhirnya kita membuat TPS itu di TKD Tanah Kas Desa, yaitu di pinggir jalan, yaitu di sebelahnya perumahan Mojo Asri. Karena berbagai kemajuan, yaitu kepadatan penduduk, akhirnya sampah yang dulunya itu di desa satu hari nggak ada satu tosa menjadi satu tos, sekarang satu hari 3 tosa. Akhirnya kita kewalahan. Nah, yang kami inginkan adalah TPS 3R yang kita harapkan untuk mengurangi beban sampah yang sudah menumpuk. Yang dari LH mengambilnya ini juga sering telat karena terlalu padatnya. Yang kemarin kita diberikan kontainer 2, sekarang diambil 1, tinggal 1, malah sekarang menumpuk, tidak karu-karuan di lokasi TPS itu. Nah, yang kami inginkan satu, untuk segera dibangunnya TPS 3R, ini khususnya di Gambira, supaya terjadi ada pemilahan sampah dan ada bank sampah. Karena dulu di Gambira juga ada bank sampah, karena tempatnya nggak ada, akhirnya menjadi macet. Yang kedua, karena TPS yang kita bangun di tahun 2020 waktu dulu bermasalah, sekarang bermasalah karena dari Mojo Asri, dari Selombok, dari Pelemahan, kadang dari Tejo membuang jadi satu di TPS yang Gambira. Akhirnya kita kewalahan, kasihan, yaitu petugas kami. Yang kami tanyakan, apakah TPS yang di pinggir jalan yang sudah padat penduduknya dan mengganggu lingkungan di sekitar dusun, yaitu termasuk Selombok dan juga perumahan Mojo Asri, ini mau kita pindahkan di TKD kita yang jauh dari lingkungan yang kemarin kita rencanakan mau ditempati TPS 3R itu. Apakah TPS yang sudah kita bangun itu bisa dipindahkan? Karena di lokasi TPS yang ada di area 1,5 hektar itu mau kita buat rest area. Nah, yang kami pertanyakan, bisakah bangunan TPS dari dana desa tahun 2020 ini kita pindahkan di tempat yang nyaman, yang tanpa mengganggu lingkungan. Mumpung ini ada Pak Solahuddin, ada dari Pak Perda maupun dari lingkungan, jarang ketiga orang ini bisa bertemu kalau tidak pada pagi ini. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum bisa. Matur suwun Pak Bangun Pak Jupri. Loh, gue paling ini sebenarnya pertanyaan kira-kira kemana Bang? Siapa apa gitu? Iki bes ya udah ber iki. Kamu kayak pertanyaan sepuluh kayak rombong ini sama kasih kebetulan. Ya betul iki bojoku. Jelas gak payu. Karena arep gak payu makanya diomongkan dicol. Wah, ini pertanyaannya menarik ya, semakin hangat saja ini. Apa takut? Ibu ngerti ya, apa takut itu? Oke, masih ada pertanyaan juga dari YouTube ini. Oh, sepertinya orang-orang sangat antusias sekali ya, alhamdulillah. Yang di sini antusias, di YouTube ini pertanyaan banyak. Siap-siap ya. Oh iya, sampai lali. Tenang Pak, sudah saya catat. Oke, tadi sudah ada pertanyaan dari yang pertama dari Mbak Novita dari UCC, terus ada juga dari Pak Yura di TFM, ada Pak Novi dari Pikiran.net, dan juga ada Pak Jupri dari Kepala Desa Gambira. Saya akan mengganya dengan Pak. Saya Karambinongan Mojo. Wah, kalau dewe. Lagi ada Pak, makanannya. Cek mampu melatih kita. Lagi. Yang pertama mungkin saya sampaikan kepada BLH ini kan banyak pertanyaannya. Iya. Belum udah siap-siap. Ini dari Mbak Novita dari BCC ya. Ada pertama bagaimana mekanisme pengelolaan sampah, mungkin tadi yang disebut TPS 3R itu juga. Terus bagaimana regulasi yang sudah berlaku, dan
sejauh mana sih implementasinya yang terjadi di daerah Jombang ini. Itu dulu mungkin Pak. Oke. Matur Mbak Novi, terkait masalah yang disampaikan tadi, bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang tadi selain saya sampaikan potensi sampah sudah kami sampaikan ya. Sekarang kita juga sumber daya yang kami miliki, sehingga nanti kita perlu potensinya sampai ini sumber daya kami ini PR-nya bagaimana? Ya, kita kerangka berpikir kita seperti ini. Sumber daya kita punya 373 tenaga pasukan kuning. 373 iki ya sopir, ya kernet, tenaga sapu, baik yang di dalam, yang di TPS, termasuk di TPA. Iku kabeh 373. Jumlahnya desa ini Jawa 306 desa. Kalau umumnya dibagi berarti umumnya sak desa siji. Masa ya cukup, ya ini fakta. Ya. Tapi itu bukan menjadi kendala bagi, setidaknya ini adalah masalah yang nanti perlu kita selesaikan. Ya. Satu dari masalah tenaga, kedua dari armada. Kita punya sekitar 21 alat angkut, ada truk, ambrol, termasuk ada kompaktor. AWD juga dibeli sejumlah 33 kendaraan roda 3 yang menyusuri ke kampung-kampung itu. Artinya ini potensi kita, ya potensi alat angkut dan tenaga. Terus masalah TPS 3, tadi sudah saya sebut kita punya 15, 10 sudah operasi, 5 masih proses penguatan seperti yang disambung dulu. Kita lagi punya 74 TPS. Bukan TPS 3 ya, TPS ya. Jadi mungkin sekedar informasi bedanya yang saya lupa Mbak Novi antara TPS 3 dengan TPS. Kalau TPS 3 itu ya ini TPS 3R. Kita bangun yang berbasis masyarakat. Nanti ini kita bangun masyarakat supaya dikelola dengan baik oleh masyarakat. Yang kelola juga masyarakat. Tapi TPS yang 74 tadi itu yang adalah DLH. Kami ada tenaganya, kami juga dibantu beberapa desa untuk tenaga dari sana. Itulah gambaran sumber daya yang kita punya. Sehingga kok jumlah kelung atas petomologi hanya 316 jelas tidak mungkin, Pak Novi ya. Akhirnya DLH punya kebijakan ya. Kami punya dokumen namanya Gakstrada. Jadi ini adalah kebijakan instansi daerah dalam rangka pengelolaan bersama kebersihan. Yaitu kita sementara mengelola kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan itu ya Kecamatan Jombang, sebagian Kecamatan Keterongan, sebagian Kecamatan Limbok, sebagian Kecamatan Tembelang. Satu. Kita juga menangani IKK. Apa IKK? Ibu kota kecamatan. Ya. Jadi kita yang kita tunjukkan apa? Karena di kawasan perkotaan IKK itu potensi sampahnya lebih besar. Bukan berarti kami menginjamnya di dasar, tapi ada ini karena terbatas sumber daya, tapi kita harus berhitung prioritas. Sehingga makanya kayak tadi Pak Kades komplain, kenapa desa kudur sepurane ya? Sepurane saya kan lebih tepat gambaran Pak Kades ya. Jadi desanya jumlahnya 306, tenaga cuma 340 dengan alat seperti itu. Saya ini sabar ya. Dari sabar makanya Mbak Novi, Mbak Andi, kami ke depan Pak Saudin juga termasuk Pak Dana, Pak Beda, kami berharap nanti kita ke depan bersinergi ya antara DLH, pemerintah desa, masyarakat, bila perlu dunia usaha. Ayo kita sentuyung bareng. Tanpa itu tidak mungkin, tak jamin tidak mungkin impossible ya. Jadi kami nanti ke depan mungkin ada dana-dana desa mungkin bisa sebagian lah, nggak usah gede, sebagian untuk operasional terkait masalah pengelolaan sampah. Tanpa itu jelas tidak mungkin ya. Karena itu Mbak Novi, oh ya terkait regulasi, oh ya, seperti apa? Oke, regulasi Mbak Novi, kita sudah punya Perda nomor 9 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah ya. Jadi Perda pengelolaan sampah tadi juga saya sampaikan Gakstrada itu adalah kebijakan strategis sudah kami sampaikan. Di situ ada beberapa potensi timbulan sampah sudah terkait masalah apa yang mau kita inginkan. Jadi salah satu program prioritas kami yang tertuang di dalam Perda dan Gakstrada itu yaitu kami ingin melakukan penguatan manajemen persampahan. Termasuk ini Pak Kades ya.
Jadi setelah kita membangun TPS 3R, kita akan memperkuat manajemen rumah sampah. Dan nanti penelitiannya akan kita kuatkan untuk dalam mengelola TPS. Ini termasuk salah satu contohnya. Siap. Yang kedua, kita juga akan otomatis akan menambah sarana prasarana. Pasti otomatis. Tahun ini saja kita alhamdulillah ada dari beberapa kita dibantu beberapa kegiatan, kita ada pengadaan truk kontainer, kita ada pengadaan amrol, termasuk TPS 3 ini kita baru satu kemarin ya. Itu dari pemerintah pusat insya Allah ya. Artinya banyak program, tapi walaupun ini kita masih belum bisa menyelesaikan. Setidaknya kita tetap berjalan. Yang penting kita enggak mandek. Ya, apapun seabot-abotnya angin menghembus kita tetap tidak diam, tapi kita tetap berjalan. Ya. Kira-kira itu. Baik. Terima kasih Pak Ulum, saya akan divisi sama panitia dan setengah malasnya semua. Itu kayaknya pengalaman sudah siap. Lalu, ini grup kalau bagaimana nih? Gampang aku sih sok ngeteno iki lambungku loro. Oke, Bapak ini masih di Pak Ulum mungkin bisa dijawab secara singkat tadi dari live Instagramnya Gita FM. Mbak Hira tadi menyampaikan apakah cakupan DLH itu termasuk sungai. Terus habis itu sekalian Pak ini dari Mbak Novi pikiran-pikirannya tadi gimana kabarnya pencemaran di Mojoagung yang kemarin warnanya merah kayaknya dikasih marimas itu Pak. Terus sampai yang terakhir apa namanya dari Pak Jupri tadi dari Gambiran, apakah bisa pindah bangunan TPS itu mungkin bisa dijawab secara singkat. Ya, secara singkat pada nanti geser ke Pak Danang. Ya, satu terkait masalah sampah sungai. Ya, ini kami jelaskan secara singkat bahwa undang-undang persampahan daerah itu adalah sampai sekarang bahwa tugas pemerintah daerah adalah pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Ini adalah tugas amanat undang-undang. Sekali lagi, tugas pemerintah daerah adalah mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Lah saiki tugasnya sopo dari sumber sampah ke TPS. Ya, ayo diperhatikan. Ini tugas kita bersama. Duduk tugasnya pemerintah daerah, tugas kita bersama. Saya tidak tutup mata, walaupun itu tetap tugasnya teman-teman di desa masyarakat. Kami tidak diam. Termasuk salah satu ini adalah bentuk kami hadir bahwa tanggung jawab sampai daerah kami juga hadir tidak tunggang langgang gitu ya. Terkait masalah sampah di sungai, artinya itu sebenarnya bukan tanggung jawab daerah menurut undang-undang, tapi itu akan menjadi tugas kita bersama. Ya, terkait masalah sampah yang di Kulai Gude, Sungai Gude yang di mana daerah Tambak Beras, itu kita lebih mengetahui adalah edukasinya. Kita ingin mengedukasi masyarakat sekitar supaya tidak mudah membuang sampah di sungai. Kita siapkan tenaga untuk edukasinya. Artinya itu sebagai tanggung jawab orang kami. Artinya kami tidak hanya sekedar terjun secara operasional, fisik secara, tapi juga kami mengedukasi. Ya, itu terkait masalah sungai. Yang kedua, jauh hubungan sungai lagi ya. Terkait ada di Kali Bening, ya. Itu kejadiannya sore kemarin, siang menjelang sore. Ya. Kejadiannya sore, langsung kami dapat informasi, kami kerja dengan pemerintah desa setempat, kami langsung terjun tim, kami tim ke sana, kami ambil. Hari ini insya Allah baru masuk ke lab, tapi nanti hasilnya kita tunggu karena tidak mungkin 1-2 hari, pasti nanti kita butuh waktu. Kemarin sudah kita ambil sampelnya dan kita lihat, dan itu ternyata nampaknya itu kami tidak menemukan sumber pencemar dari rumah tangga atau kalau gak ada pabrik gitu. Siapa yang dari sana? Kalau benar di atas kan gak ada pabrik, tidak ada. Kawasan adalah hutan. Saya enak ya rumah tangga itu pun terbatas, hanya persawahan juga ada hutan. Makanya mambungnya kurang loh, kok aneh. Enggak ada pabrik. Begitu diselidiki ternyata nampaknya itu muncul dari bawah. Ada videonya kalau tidak salah. Iya, ya. Sempat lihat itu muncul dari bawah. Dan alhamdulillah kemarin kami juga langsung koordinasi dengan daerah provinsi. Hari ini turun. Oh. Hari ini turun dari daerah provinsi. Artinya kita kerja bareng lah ya. Artinya ini bentuk komitmen kami, Mbak. Artinya kami insya Allah pengen kerja cepat dan tuntas ya. Jadi kami pensari nanti kalau ada apapun informasi seperti medsos, insya Allah kami tidak akan dibilang medsos. Kami selalu mantap di medsos. Bila perlu HP saya dengan tidak apa-apa. Sampai di pasar saya lebih senang. Ya.
Ini Jadi kira-kira itu. Karena masalah kandungan apa sebelum bicara belum bisa. Ya karena nanti akan kita nunggu hasilnya. Masih nunggu hasil Gitu Pak ya. Terakhir. Baik, terakhir tadi Dari pindah Pak Kades. Ya. Pak Kades sambutan masalah bangunan TPS TPA ini prinsip ya bisa saja, tapi nanti akan tetap kita kaji ya. Kalau memang di tempat lama itu satu memang mengganggu secara lingkungan, terus di tempat baru nanti harus mungkin apa? Artinya mungkin tidak mengganggu masyarakat sekitar. Kedua mungkin dari sisi alat angkutnya, ya alat angkutnya supaya apa? Jangan sampai nanti aksesnya kesulitan. Prinsip nanti akan kita kaji bersama bahwa pembinaan lokasi prinsip tidak dilarang, tidak haram. Nanti kita kaji bersama. Gitu Pak Kades ya? Ini siap. Perlu ada diskusi lanjutan ya antara Pak Kades sama mumpung ada di sini. Nanti jam puas dengan zaman saya bisa ke kantor ya. Oke, baik, terima kasih. Saya bergeser ke Pak Danang. Ini ada pertanyaan satu, ya, ini bagaimana strategi pembangunan pada isu sampah yang bisa yang mungkin sudah direncanakan oleh Bapak Dan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi secara umum seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang harus kita garis bawahi bersama bahwa untuk pemecahan masalah sampah, kami di pemerintah Kabupaten Jombang butuh partisipasi dan peran serta dari panjenengan semua. Bukan hanya Pak Lurah, tetapi juga seluruh warga desa yang ada di wilayah yang bersangkutan. Itu mutlak akan menjadi tuntutan yang penting ketika kita ingin masalah sampah ini terselesaikan. Jadi mekanismenya secara teknis sebenarnya kami juga sudah men-create itu betapa ketika kita melakukan proses-proses pengusulan kegiatan untuk kegiatan pembangunan untuk tahun 2023 misalnya, itu kami juga sudah mencantumkan menu-menu prioritas yang bisa diambil oleh desa. Dan kalau kita lihat 2-3 tahun ke belakang, itu hampir setiap tahun kami sudah memberikan ruang kepada desa untuk mengusulkan pembangunan TPS 3R. Artinya apa? Kami dari pemerintah kabupaten berusaha untuk mendorong inisiatif dan partisipasi dari level yang bawah, dari bottom up untuk bersama-sama untuk mengatasi permasalahan ini. Dan tentu saja ketika nanti di suatu desa nanti sudah dibangun TPS 3R karena memang itu usulan dari desa panjenengan, ini masalahnya juga belum selesai. Ini saya juga pesan kepada Pak Lurah Sambong, TPS 3R ini nanti yang sudah berdiri megah seperti ini mau berkelanjutan apa tidak, ini bukan hanya tergantung kepada Pak Lurah saja, tetapi juga kolaborasi dari seluruh warga yang ada di Sambong Dukuh. Betapa nanti semua harus berkomitmen, semua sampah yang dihasilkan dari pintu-pintu rumah harus dibawa ke sini misalnya. Itu harus sejak awal dibikin komitmen. Kemudian berapa kontribusi iuran yang harus dikeluarkan oleh masing-masing rumah untuk menjamin keberlangsungan TPS 3R ini juga harus menjadi komitmen bersama. Tanpa itu semua bangunan yang semegah ini nanti juga akan menjadi monumen yang suwung, bahkan nanti bisa adu petik barang. Jadi itu bukan pekerjaan kita nggak akan selesai ketika bangunan itu sudah jadi. Oh, permasalahan sama selesai, belum, masih banyak tugas-tugas lain di belakang yang harus tetap kita kawal bersama-sama. Apakah dengan TPS 3R ini desa saja yang bertanggung jawab? Tidak. Ketika saya tadi menyebut warga masyarakat. Jadi bagaimana? Monggo, nanti kita juga akan berkolaborasi kaitannya dengan pembinaan manajemennya. Ini nanti kan ada pengelola tersendiri Pak Lurah yang namanya tadi apa, KSM Tri Loka Karya. Nah, KSM ini nanti akan bertanggung jawab. Di situ ada pengurus, bagaimana nanti pengambilan iurannya berapa, adakah subsidi dari desa, terus bagaimana untuk pelatihan administrasinya, bagaimana pelatihan teknisnya, bagaimana memilah sampah. Teman-teman dari desa pastinya memiliki keterbatasan pengetahuan. Nah, itulah nanti yang kita namakan kolaborasi teman-teman dari Dinas dari LH nantilah yang akan turun tangan. Di belakang itu banyak para pejuang-pejuang sampah yang luar
biasa dari Dinas Lingkungan Hidup. Tepuk tangan. Semuanya siap sedia untuk mendampingi panjenengan semua untuk pengelolaan sampah yang tuntas dan menjadi berkah. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih juga Pak Danang. Saya rasa masyarakat juga siap ya. Dilihat dari partisipasi masyarakat hari ini yang hadir, ini adalah sebuah tanda positif bahwa kita juga semua sebagai masyarakat siap untuk berkontribusi bagaimana menyelesaikan urusan sampah, membantu sedikit atau banyak. Kita harap juga dari DLH yang sudah dilakukan, dari Pak Benda nanti akan ada strategi-strategi tertentu yang bisa membantu, dan juga dari DPRD. Oke, terima kasih banyak. Diskusinya masih panjang sebenarnya, ini ada dari YouTube, saya pengen memberikan pertanyaannya juga, tapi ya bagaimana, mungkin karena waktunya sudah habis, mungkin saya berikan kesempatan untuk memberikan closing statement dari masing-masing, dari satu kalimat atau dua kalimat. Tidak usah panjang-panjang, satu paragraf, jangan Pak. Nanti saya disempret. Iya, satu kalimat, dua kalimat tentang acara hari ini atau pesan untuk warga masyarakat, monggo. Dari Pak Ulum lagi. Untuk closing statement, saya tak mengutip apa tadi yang disampaikan oleh Pak Kades, hanya cukup mengiang sekali buat saya. Singkat, padat, jelas. Mari kita buat sampah yang awalnya menjadi masalah, kita buat menjadi berkah buat semuanya. Ini closing statement. Iya, closing statement satu kalimat atau dua kalimat saja Pak Danang. Sampai lihat saya Pak, biar menginspirasi Pak. Aku bingung ini, blank ya. Kok tambah buruk? Apa? Saya kira Mas Norman dia benar inspirasi. Intinya Kabupaten Jombang siap berkomitmen untuk bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk membuat sampah menjadi berkah. Terima kasih Pak Danang. Terakhir kami mohon Pak Salahuddin. Bapak Ibu Kepala Desa, jadi 5 hal yang mungkin harus kalian ingat terkait sampah ini, hal yang penting, strategis, sehingga jangan lupa, ayo segera tata aturan mainnya, kelembagaannya bagaimana, bisa melalui Bumdes juga bisa, terus apa ini, keuangannya bagaimana, teknis operasional, dan juga partisipasi masyarakat. 5 hal ini harus diingat. Kalau ini sudah kita cepeng sama-sama, insya Allah persampahan yang ada di desa luar biasa. Karena kuncinya kalau desa-desa sampahnya luar biasa, saya yakin kabupaten kabut. Jadi kuncinya itu desa. Nek desanya api, kabupaten amin. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Danang, Pak Ulum, dan juga Pak Salahuddin yang sudah hadir hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat peringatan Hari Sampah Nasional 2022 yang hari ini temanya adalah kelola sampah, kurangi emisi dan jaga problem. Mungkin diunjuk. Bapak Pak, kosong Pak mantun closing statement, jadi closing bayar atau gitu. Oh iya, ada informasi ya. Oke, ada informasi. Jadi selain sampah itu bisa menjadi sesuatu yang berkah, sampah juga bisa menjadi sebuah karya. Nah, dengan lihat berikut ada karya pengolahan sampah yang bisa menjadi sebuah karya. Nanti monggo Bapak Ibu, terutama Bapak Materi, barangkali mau mengapresiasi, bisa dibeli. Nah, diborong. Itu cuma satu, diborong minggu Produk sampahnya menjadi sesuatu yang sangat indah. Dari sampah, masuk sampai di toko sampah. Oke. Tapi apa betul? Oh iya. Ya masih sabar ya Pak. Masih sabar ya, masih sabar. Kok ditutup. Tapi bagus ya. Api-api. Baik, terima kasih. Mungkin saya sebagai moderator pada hari ini mau undur diri. Sekali lagi selamat peringatan Hari Sampah Nasional. Semoga ini menjadi momentum bagi kita semua bahwa sampah itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ulum itu bukan bencana atau bukan hal yang buruk, tapi bisa dijadikan berkah bagi kita semua. Mari setelah kita berpikir bersama-sama hari ini, mari kita bekerja bersama-sama untuk mengelola sampah yang lebih baik. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh sebelumnya ada semacam kata dari teman-teman di KPR. Ini adalah produk pengolahan
limbah diserahkan, monggo Pak Kades menyerahkan ini dari di papel ini gratis nih. Ini dari bambu, dari kayu gitu Pak. Monggo, mungkin diserahkan yang pertama kepada berkah dari sampah. Subhanallah. Kita belum belanja, kita tidak dapat berkah. Kalau ya, ini berkah. Moro-moro oleh bingkisan dari ini. Kisah bener ini kawan saya ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, teman semuanya. Yuk, mau foto bersama dulu. Kan buat ini Pak. Oh, jangan pakai kamera. Oh iya. Oh gitu. Cocok ya. Cek enggak jomblang. Bukan sortir gitu. Cekrek, pun tak? 3R. Tolong 3R. Cekrek. Nah, sudah. Sekali lagi untuk dibantu mereka. Mudah-mudahan Bapak lebih bersilat dan terima. Terima kasih Doyo. Sampai sampai terakhirnya mulai. Nah, Pulau sangat. Bang Andi, Pulau Berkah sampai di Bali. Masalah sampah hampir berpaham. Betul, turun training edukasi Pulau Kali Besut. Ini, jadi ini sampai itu paket siapa no? Yo, kita open. Diolah menjadi sesuatu yang berkah. Pinter. Iki loh, dilawan di sebelah kene dia. Siap besar, apa sih memang? Aku jadi siap. Siap. Siap memilah sampah. Jadi sampai yang digawe dipilah dhisik. Endi sing iso digawe maneh? Yus. Endi sing iso diolah maneh? Endi sing kudu dipilah? Ya apa saiki yo dilawan. Iki nang bene apa bene? Bene ku. Ayo. Sampah. Sampah. Dipilah tak setomone bak sampah. Bener. Cuan. Tidak dapat kesampean. Terus. Ini apa ini? Bilang ini jenenge kok. Sampai itu. Nah, dari plastik itu dikotak-kotak terus dilebokno nang ngene. Dari itu wis sak dadi tembok iku. Bisa dadi tembok, iso dadi kursi, iso dadi meja. Iya, bisa gawe iku. Sampeyan gak kuat tuku iku, gak foto, gawe itu mriki. Oh, ngeri lho. Terus ese apa? Ese yo nek kasih kompos. Kuwi entar tenan. Ese kompos dadi samane mafilah yo. Endi sampah organik, endi sampah anorganik. Sing organik iso digawe kompos. Terus sampe nandur bunga, nandur apa kuwi iso gawe kompos. Iya. Pakai semua tahun ya banget ke. Semua dulu mikir sampah berat. Yo coba salah. Sesi aku aja kene. Mari angkringan wis tutup. Wayahe pemadam kelaparan. Wis ame-ame lho. Patung suwun sanget Bapak Ibu. Kula waktu sanget minangka kelaparan kata-kata sikap sampai karo jenenge apa ini sopo. Kita itu Pak punya channel, tapi channel dagelan. Namanya pun lah. Ini komplak kok gak bisa subscribe. Bikin apa? Mari kene gawe konten tentang sampah kalau lho. Siap. Jangan berhasilkan tempat dia. Kok jadi selalu. Sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sedaya nggih. Musik.